EQ ya. Nah, sebenarnya kemampuan yang dihasilkan otak itu tidak hanya sekedar itu. Jadi ada yang nomor 1 namanya berpikir rasional, itu IQ. IQ atau EQ? IQ. Indonesia sekarang Q atau Ki? Ki berarti IQ berarti. Nah, ini adalah berpikir analis, kritis, dan kreatif. Ini diciptakan oleh, ini yang kita latih dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Jangan-jangan sekarang pun ini yang kita latih. Kemudian yang kedua ada namanya mematangkan emosi, EQ, emotional question. Ini yang akan menghasilkan sadar diri, motivasi diri, dan kegiatan sosialnya. Jadi orang yang mampu, ada orang dia pintar sekali, tapi tidak mampu bekerja dengan baik. Dia tidak mampu memotivasi dirinya sendiri. Kenapa? Emotional questionnya kurang. Kemudian yang terakhir itu menguatkan spiritual. Yang orang yang sudah punya integritas, penghormatan pada kehidupan dan penyebaran cinta dan kasih sayang, itu orang sudah punya spiritual question. Nah, ini yang akan kita bahas tentunya yang nomor 2 dan 3. Bagaimana sebenarnya wujudnya itu tadi. Nah, EQ ini bedanya katanya di otak itu tempatnya beda-beda. Makanya kalau dia tidak disentuh dia diam. Ini sebenarnya ditemukannya EQ ini sudah mulai jadi barang yang diterapkan tuh pada tahun 1905. Sehingga sampai sekarang ini orang hebat pasti ukurannya IQ. EQ-nya berapa? 150 ke atas. Berarti hebat dia. Sampai sekarang itu masih dipakai. Di sekolah-sekolah, walaupun dia bilang tes potensi akademik, yang ditesnya ya ini. Kita masih kekurangan alat untuk mengevaluasi yang kedua. Yang kedua itu namanya EQ, ini letaknya namanya limbic system. Jadi kalau EQ itu kan otak kiri, otak kanan ya. Ini sebenarnya ada limbic system. Yang membedakan orang, cara belajar orang itu limbiknya, suasana hatinya. Ada orang tidak suka belajar yang seperti ini. Sukanya dia baca. Jadi kalau misalnya ada dari dinas, ada peraturan, dibacanya sampai habis itu. Karena dia belajarnya seperti itu. Nah, itu kalau dia beli HP, itu manual itu dibacanya sampai habis biasanya. Ada orang nggak suka baca-baca itu, tanya sama temennya dia, gimana? Bacalah tuh, pusing baca-baca. Itu yang membedakan apa? Suasana hatinya. EQ-nya mungkin sama, yang ini nangkapnya cepat. Makanya ada anak dia yang orangnya audio, dia hanya mendengar saja, nggak bisa dia lihat. Ada orang harus gerak. Makanya ada anak nakal dia. Sebenarnya kalau orang yang pintar, suruh kalau sebelum belajar suruh lari-lari. Dulu ada sekolah gitu ya. Sebelum belajar lari-lari dulu gitu. Itu dia memfasilitasi anak yang psikomotoriknya tinggi. Jadi sebelum belajar lari dulu, udah berkeringat baru dia bisa belajar. Kalau enggak, ngaco aja dia di dalam kelas itu. Wow, sana sini. Nah, ada anak yang tidak begitu. Nah, sebenarnya pendidikan kita sudah mulai memisah-misahkan itu, tapi rumit sekali. Tidak semua guru kita punya keahlian yang seperti itu, dan tidak semua sekolah punya fasilitasi untuk memisahkan itu. Rata-rata disamakan aja. Sama dengan bapak ini 60 orang dianggap sama semua. Nah, kan gitu kan? Gitu. Nah, ini ditemukannya tahun 1995, masih dekat lah ya. Makanya dia perkembangannya itu tidak banyak. Orang-orang sebenarnya ini kan benturan-benturan yang dihadapi oleh dunia barat, bahwa sebenarnya orang yang pintar itu tidak selalu berbahagia. Makanya ditemukanlah limbic system ini. Kemudian ada yang namanya terakhir namanya EQ, spiritual. Itu letaknya pada gold spot. Good spot, God ya. God spot, titik Tuhan namanya. Nah, ini harus disentuh. Nanti kita lihat bagaimana kita cara menyentuhnya ya. Ini ditemukannya tahun 2000, masih baru sekali. Makanya kita sekarang sudah menemukan di Indonesia ini, di dunia malah, para pengusaha sufi katanya. Oh, jadi pengusaha itu dia punya anak asuh, nyumbang. Orang terkaya di dunia saat ini memang sudah nomor 2. Kan Bill Gates ya, yang membuat program ini. Dia itu menyumbang untuk dana pendidikan satu tahunnya itu $1 juta US untuk pendidikan. Artinya apa? Dia sudah mulai memahami sentuhan-sentuhan spiritual itu tadi. Jadi kalau kita misalnya masih hanya mengandalkan EQ saja untuk berkembang, kita tidak akan bisa maju. Nanti kita lihat seperti apa pengaruhnya ya. Nah, EQ ini tentunya tidak akan kita bahas karena ini sudah menjadi makanan kita sejak dari
sekolah dasar sampai perguruan tinggi ya. Dan jangan-jangan sampai sekarang pun bisa masih melatih ini. Jadi ini kita lewatkan saja ya. Nah, kita akan mendiskusikan tentang emotional question ini. Ini yang terletak pada limbic system. Ini saya awali dengan satu kisah. Nah, jadi ada satu cerita. Dulu perusahaan di negara kita kan ada perusahaan pesawat ya. Apa namanya? Nortanio dulu namanya. Jadi direktur perusahaan Nortanio ini ingin menawarkan pesawat ini ke CEO-nya Petronas Malaysia. Nah, jadi sudah ada komunikasi, maka ingin datanglah. Karena dia ingin datang ke sana, maka dibawanya lah anak muda, seorang yang ahli dengan gelar doktor, MS apa dan sebagainya. Pokoknya EQ-nya di atas 150. Dia aja. Jadi sampai di Malaysia, tentunya sebelum perbincangan bisnis, ini tamu dari Indonesia ini dijamu oleh CEO-nya Petronas itu. Biasa ini dalam bisnis ya kan. Dijamu, makan, ditunjukkan makan-makan khas Malaysia kepada 2 orang tamu ini tadi. Lalu setelah itu sambil menunggu kegiatan diajalah berjalan-jalan menunjukkan koleksi-koleksinya. Jadi direktur CEO Petronas ini menunjukkan koleksi-koleksi Gucci apa dari yang di koleksinya, bahkan sebelum dia menjadi CEO udah di koleksinya itu. Jadi direktur Nortanio ini bilang, wah good, mantap, luar biasa kali dia. Wah hebat sekali itu kan. Nah, sembari berjalan ini, karena berjalan terus dilihat sama direktur, sama CEO Petronas ini, ada anak muda ini kok diam saja. Lalu ditanya, "Hai gentleman, how about you?" katanya. "Bagaimana menurut pendapat kamu?" Ini yang gelar doktornya hebat ini dengan EQ, dia lalu menjawab, "Ini memang luar biasa Pak, tapi untuk Bapak tahu, barang-barang seperti ini di Jakarta, tepatnya di Jalan Surabaya ini banyak sekali dan harganya murah-murah," katanya. "Apalagi Bapak datang ke Pekanbaru di Pasar Bawah juga banyak." Lalu apa yang terjadi? Temenunglah si direktur ini. Terakhir apa? Tidak jadi beli pesawat. Kenapa? Si anak tadi dia tidak punya emotional question. Dia tidak tahu menghargai orang lain. Dia tidak mengerti perasaan. Artinya apa? EQ adalah kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dan kemudian menjadikan pengetahuan itu sebagai informasi penting untuk mengambil tindakan. Sebenarnya kan sederhana saja. Apa salahnya tinggal bilang, "Oh ya bagus ini Pak, Bapak mengunjung koleksi ini." Tidak harus ceritakan yang menyakitkan hati dia. Tidak ada hubungannya kan? Apakah kita misalnya dikatakan pembohong kalau mengatakan, "Wah Bapak ini luar biasa, bagus, hebat, koleksinya sudah banyak, telaten Bapak mengoleksinya." Tidak usah harus cerita, di tempat juga saya juga banyak. Banyak gitu kan, ada ibu-ibu arisan, diundanglah ibu-ibunya karena anaknya ranking 10. Anaknya tadinya tidak naik kelas, rupanya sekarang jadi ranking 10, diundanglah. Syukuran anaknya ranking 10, lalu datanglah tetangganya. "Anak saya tiap tahun juara 1, saya tidak pernah kayak gini-ginian." Apa yang terjadi? Tidak enak makanan itu jadinya. Itu artinya apa? Tidak punya kemampuan EQ tadi itu. Ada cerita lain lagi tentang air putih. Bapak ingat tak dulu? Kita ini mungkin kayaknya ini rata-rata di atas 40 ya. Ada yang umur 20-an di sini? 27 saya. Oh, 27 kebalikan atau gimana Pak? Dulu, seingat kita waktu kita muda-muda, air putih kan ada dijual kan? Nggak ada dijual. Kalau kita mau air putih, biasanya kita datang ke warung, beli sesuatu, baru dikasih air putih gratis. Padahal kita setiap hari kemana, naik kereta, naik bis kemana-mana, haus kita, pinginnya air putih sebenarnya. Lalu datanglah seseorang yang punya ide ini, lalu menciptakan Aqua, yang sekarang dibeli oleh semua orang. Dan harganya, kalau kita banding-banding, kadang-kadang lebih mahal pula dari bensin di tempat kita dulu. Padahal air putih. Lalu apa ini sebenarnya? Nah, inilah sebenarnya yang berkaitan dengan EQ, kreativitas. Itulah yang berkaitan dengan bagaimana mengambil resiko, karena dia tahu perasaan orang lain dan merasakan.
Itulah yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kadang-kadang tanggung jawab juga kita pusing mengartikannya. Tanggung jawab itu apa itu, Pak? Tanggung jawab itu bahasa Inggrisnya apa? Responsibility. Kalau kita penggal ada dua kata, respon dan ability. Artinya adalah kemampuan merespon, itu tanggung jawab. Kalau mau jelas bisa dibaca di bukunya Seven Habits, Stephen R. Covey. Di sana dia menjelaskan apa bedanya orang yang bertanggung jawab dengan yang tidak. Apa bedanya orang proaktif dengan reaktif. Jadi tanggung jawab itu sesungguhnya adalah kemampuan seseorang untuk merespon sesuatu bahwa sesuatu itu dia yang memutuskannya. Sementara kita enggak. Segala keputusan kita adalah, kenapa kamu tidak hadir? Istri saya sakit, Pak, katanya, jadi saya harus datang. Enggak enak teman saya, enggak enak anak saya, enggak enak ini, enggak enak ini, enggak enak ini. Artinya apa? Itu orang tidak bertanggung jawab. Karena segala yang dilakukannya tergantung kepada orang lain. Bapak dia diundang sini, kenapa nih? Enggak enak saya sama orang dinas perkebunan, enggak banyak pula bantuan. Padahal ada hadir saya sana, padahal anak istri saya sakit nih, padahal nih. Karena tidak enak. Harusnya bagaimana jawabannya? Dia sama melakukan juga, tapi suasana batinnya berbeda. Saya merasa ini penting. Saya tahu istri saya sakit, tapi istri saya sakit biasanya tidak pernah saya tungguin. Makanya saya putuskan untuk hadir di sini. Nanti mau izin sama panitia, Pak. Panitia, saya merasa ini pertemuan memang sangat penting. Tapi anak saya lagi sakit. Menurut saya, anak saya itu lebih penting lagi dari ini. Untuk itu saya putuskan untuk tidak ikut, walaupun misalnya saya tidak dikasih uang saku. Itu artinya orang yang bertanggung jawab. Itu diciptakan oleh kemampuan emosi. Sama, orang itu sama-sama pulang juga. Makanya orang agama Islam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Ini ada 60 orang, niatnya beda-beda semuanya. Nah, kan itu kan? Nah, tentu juga menanggapi sesuatunya juga beda. Senyumnya juga bisa beda. Menanggapi yang di depan juga beda. Menanggapi panitia beda. Kenapa? Niatnya beda-beda semuanya. Nah, harusnya itu bisa diramu kalau dia punya kemampuan emosional yang baik. Nah, kemudian visi. Jadi visi sebenarnya juga dibentuk itu oleh emotional question. Jadi kalau orang membuat visi berdasarkan IQ saja, pasti dia copy paste aja. Kenapa si Bill Gates tadi bisa menjadi perusahaan yang sampai sekarang tidak berhenti inovasinya? Kenapa? Karena dia punya visi, Pak. Apa visi dia? Dia ingin menciptakan satu alat, di mana dengan satu alat itu semua pekerjaan bisa dikerjakan. Itulah visi dia. Sampai sekarang tidak berhenti. Pertama, komputer itu hanya untuk ngetik, lalu untuk berhitung, lalu untuk nelpon, lalu untuk komunikasi, untuk segala macam. Jangan-jangan nanti lihat umur kita pun bisa di situ nanti. Tahun depan ke depan. Karena itu inovasi dia. Lalu Bapak ini semuanya calon ini, punya lembaga semua. Lembaga itu visinya mau kemana? Kalau visinya hanya kami kumpul-kumpul ya, supaya tidak susah aja. Ya itu aja dapatnya cuman kan. Tapi kalau punya visi ke depan, lembaga ini harus menjadi lembaga yang bisa diandalkan. Dan semua orang di sini. Nanti bangunannya ini bertingkat 7. Kantor paling atas. Kami datang semuanya pakai dasi. Ini semuanya ketuanya, Pak. Ketua institusi kelembagaan itu kan pengusaha itu berarti. Kelompok tani itu kan pengusaha itu kan. Kenapa tidak ada yang pakai dasi? Saya khawatir visinya belum nyampe. Makanya ada sekarang di acara di Metro Rini Riana yang gantinya Mario Teguh, kata dia 3 hal yang kalau orang itu mau sukses. Yang pertama, dia harus punya mimpi besar. Yang kedua, dia harus berani memulai. Berani bermimpi, berani mulai, berani menyelesaikan. Bapak sudah melakukan ini sekarang. Sudah berani memulai bikin kelembagaan kelompok tani perkebunan. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak sudah punya mimpi besar? Kalau tidak, nggak akan kemana-mana. Untuk itu, mimpi besar. Mimpinya jangan kecil. Kalau mimpinya kecil, Bapak itu mudah menyerah. Contoh sederhana. Kalau Bapak misalnya diundang oleh Pak Bupati ke rumahnya ada acara halal bila halal, itu akan berbeda orang yang mempunyai
cita-cita tentang hidupnya. Orang yang hanya berpikir dia hanya ketua kelompok tania, paling dari Bapak Bupati yang kemarin tidak dapatnya, tidak usah lah datang. Dia akan, kalaupun dia datang, duduknya mungkin di belakang. Itu akan berbeda bila ada di antara ketua kelembaga di situ yang bercita-cita ingin jadi bupati. Apa yang terjadi? Dia akan datang serius, pakai baju mana yang paling wangi apa, untuk menunjukkan apa cita-citanya ingin jadi bupati. Dia akan duduk samping bupati. Dia bilang, Pak Bupati, saya ingin menggantikan Bapak besok kalau udah selesai. Kan? Walaupun hujan dia akan datang. Kenapa? Visi cita-citanya besar. Tapi kalau dia cuma paling dapat proposal satu studio, udahlah nggak usah datang ke sana. Kenapa? Kecil. Makanya Bapak sekarang kalau sudah memulai, belum punya mimpi besar, pulang-pulang kumpulkan anggota. Sini anggota semua, kita punya mimpi besar. Seluruh Indonesia, pusat lembaganya adalah di daerah kita ini. Wah, kan gitu. Jangan silap, di pertanian kita ada petani di Jawa itu, dia punya visi apa? Feed Asia. Dia usahanya padi. Dia bercita-cita seluruh orang Asia makan padi dari dia. Kalau orang petani yang bercita-cita seperti itu, kira-kira berhenti tidak dia nanam padi? Tidak akan berhenti. Di mana ada teknologi, dikejarnya. Dia bisa 7 ton, orang lain bisa 10 ton. Datang dah. Kemana Bapak bikin 11 ton? Oh, datang lagi sana semua. Kenapa? Visi. Jadi ya. Nah, kemudian kemampuan merasakan. Nah, tadi dia. Kemampuan merasakan bagaimana rasanya. Makanya dalam kelompok itu ada, mungkin Bapak nanti dalam dinamika kelompok sudah sering belajar bagaimana mendahulukan antara perasaan dan pikiran. Karena kita, kalaupun Bapak EQ-nya tinggi, kalau saya ketemu Bapak ini adalah orang-orang yang berperasaan semua kan, bukan orang yang berpikiran kan. Buktinya, kalau Bapak misalnya ada uang 1 juta, saya kasih dengan dilempar, Pak ini duit, ambil. Kira-kira Bapak ngambil nggak? Nah, ambil, walaupun logikanya uang sekolah anak belum bayar nih. Tapi karena pakai kaki nih ngasihnya, nggak diambil. Karena Bapak adalah insan yang berperasaan. Makanya orang Islam itu disarankan membayar zakat itu tidak boleh langsung. Kenapa? Untuk menaikkan rasa percaya diri orang yang dibantu tadi. Maka oleh panitia, kan tidak tahu orang kan, siapa yang dapat zakat ini. Kalau kasih langsung nih zakat saya, kamu orang miskin nih zakat. Kan gitu kan? Nah, makanya memberi, jangan sampai orang meminta. Kita tahu kebutuhannya, kasih. Jangan sampai meminta. Meskipun dalam ajaran meminta memang tidak boleh. Karena meminta itu artinya menutup satu pintu rezeki. Jadi kalau Pak kasihlah duit saya, satu pintu rezeki tertutup oleh kita. Dibuka oleh dia 5.000 perak. Padahal satu pintu. Di dunia ini katanya ada 10 pintu rezeki. 9 diantaranya adalah tentang perniagaan. Berarti 1 cuma yang bukan. Ya? Bapak ini sudah cocok. Ya? Semuanya kan berhubungan dengan perniagaan kan? Bisnis, kelapa sawit. Itu kemampuan merasakan. Kemudian, kemampuan membaca situasi. Kemudian, inisiatif. Kemudian, sensitif. Kemudian, merasakan dan melihat dengan mata hati. Wah. Jadi, kalau Bapak melihat dengan mata kepala naik, Bapak ke bangunan yang paling tinggi keluar. Bapak, di mana rumahnya? Siak daerah mana Siak tuh? Arahnya? Ke sana. Nah, jadi kalau Bapak di sini sana, lihat sana. Di atas tinggi. Tidak nampak itu rumah kan? Tapi kalau lihat dengan mata hati, nampak. Oh, itu rumah saya di sana. Tidak perlu naik ke atas. Di sini pun bisa nampak rumah Bapak sekarang kan? Pintunya berapa biji, istrinya sedang apa kira-kira jam sekarang ini. Nampak. Dengan apa lihatnya? Mata hati. Gitu ya. Merasakan dan melihat dengan mata hati. Artinya apa? Bahwa EQ ini sangat berperan penting dalam keberhasilan manusia. Bahkan dari hasil penelitian di dunia barat ditemukan bahwa kecerdasan intelektual hanya berperan 6%, Pak. Dan maksimal 20% untuk meraih keberhasilan. Jadi kalau Bapak hanya mengandalkan EQ tadi, itu hanya 20% kesuksesan Bapak. Paling tinggi, 6% katanya, 6-20%. Itu, makanya kita yang harus kita kembangkannya mulai sebenarnya adalah bagaimana emosional question itu tadi. Nah baik, ini ada lagi satu kisah penerbangan. Kalau tadi jual, ini dia kisah. Jadi ada orang pengusaha-pengusaha seperti Bapak lah ya, pengusaha-pengusaha
mau berangkat dari Jakarta, naik pesawat, ada yang keluar negeri, kemana-mana, dan sebagainya. Lalu diumumkan bahwa pesawat yang akan diberangkatkan, ditunda keberangkatannya. Wah, tentu orang ngamuk semua kan? Wah, ini gimana ini, bisnis saya ini miliaran, ribut semua orang itu. Setengah jam berikutnya, bukan ditunda, malah berangkatnya jadi besok. Jadi kepada semua penumpang, dipersilakan menginap di hotel sebelah disediakan oleh penerbangan. Wah, tambah ribut. Itu konternya, dibentak-bentak, kamu tahu tidak, saya bisnis saya, jangankan kamu, pemimpin kamu pun bisa saya berhentikan, kata dia gitu kan. Wah, kan biasa gitu ya. Menggemutarlah itu si resepsionisnya itu kan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang dia santai saja datang, wah luar biasa. Ini ditunda pesawat. Kok apa gitu? Iya. Daripada berangkat jatuh katanya. Bagus sekarang ini. Wow. Jadi tenang aja deh, kamu sabar aja. Nanti orang-orang itu biasa dia kena bisnis. Juga punya bisnis miliaran malah yang mau ambil di luar negeri. Itu kok ya katanya. Jadi karena begitu, si Anu ini kagum dia kan. Kok yang lain emosi dia tenang aja. Lalu setelah semuanya pergi ke hotel, dia kan karena dia santai belakang dipanggil, Pak sini Pak. Ada apa? Pak sebenarnya ada satu shift keberangkatan pesawat. Tapi Bapak di sana harus memutar sekitar 200 mil baru sampai ke situ. Karena mendaratnya di oh ada apa Pak itu saya beli. Akhirnya dia berangkat. Sementara yang lain setiap dikasih makan dia ngomel. Wah ini apa kayak biasa lah gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak mau siang-siang tadi bisnisnya lancar. Artinya apa di sini? Bahwa EQ sebenarnya juga adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan untuk menguasai diri agar ia tetap dapat mengambil keputusan dengan tenang. Jadi misalnya ada macet, biasanya apa yang kita lakukan? Kira-kira dengan ditintin itu tambah lancar nak? Tambah marah. Supir kita misalnya, kita punya supir, dia misalnya nabrak apa dan sebagainya itu loh bang. Mana yang lebih dia untuk jalan lancar, dimarahi atau dikasih motivasi? Kamu nih belajar nyetirnya di mana? SIM-nya SIM tembak nak. Kira-kira dia tambah benar atau tambah enggak benar? Tambah enggak benar dia. Tapi bilang, oh tenang aja deh, kita santai aja, enggak usah buru-buru. Masih jamnya masih lama. Bapak juga tidak. Ya, malah itu yang lebih baik. Kemampuan itu namanya emotional question. Jadi kemampuan mengendalikan diri membuat bisnis lebih sukses. Jadi kesuksesan seseorang itu adalah kemampuan emosinya seperti apa. Karena bisnis itu tidak ada bisnis sendiri kan. Bisnis biasanya berhubungan dengan siapa? Orang lain. Tidak ada bisnis sendiri. Seberapa hebat pun Bapak, saya belum pernah menemukan ada orang menerima duit 100.000 langsung dari Tuhan. Ya Allah kasihlah uang 100.000 langsung ada 100.000 tidak ada. Pasti dari orang lain. Artinya apa? Kita harus baik-baik. Pegawai negeri contohnya, dia kan udah tiap bulan tanda tangan kan, harus terima gaji. Tapi dari mana gajinya dapatnya? Dari orang lain. Orang lain siapa? Bendahara. Kalau misalnya dia tidak baik begitu, saya mengambil gaji. Sebentar ya, saya jemput anak. Jemput anak dulu dia. Telepon kemana? Waduh, ban saya kempes katanya. Akhirnya besok aja lah Pak ya, besok. Besok rupanya tak datang dia. Kenapa? Saya ngantar nenek saya pulang kampung katanya, saya ngantar ke pesawat katanya. Kenapa? Hubungan tidak baik. Tapi kalau misalnya hubungan baik, ditelepon malah, Pak, kapan mau ngambil gajinya Pak? Saya mau ngantar anak nih. Apa perlu saya antar? Nah gitu, itu berarti apa? Kemampuan emosinya Pak. Bapak juga nanti akan mengalami banyak seperti itu. Tapi biasanya prosedur standar tadi seperti yang pesawat itu tadi. Biasanya orang mengalami sesuatu yang tidak baik langsung marah-marah dan disangkanya itu akan memperbaiki keadaan, malah memperburuk keadaannya. Nah baik. Jadi kecerdasan emosional ini seperti apa? Nah, kan gitu kan? Yang pertama, ciri orang yang punya kecerdasan emosional itu dia melakukan kontak mata. Wah, jadi kalau ketemu orang lain, tatap matanya. Bila mata bertemu mata, maka hati berkata-kata. Nah, gitu kan? Ya. Lalu pertanyaannya, Pak, berapa lama kami harus memandang mata orang? Kalau pandang terus anak Medan pula dia, apa kau tengok-tengok?
Kan kacau kita dibikinnya. Nah, jadi lamanya adalah kira-kira kita pandang sampai kita tahu warna bola matanya apa. Bapak tadi sudah 7 anak, cucu? 14 cucu. 14 cucu. Kalau saya tanya, apa warna bola mata istri Bapak? Hitam putih. Hitam putih. Dia orang Indonesia pilihannya hanya 2. Kalau tidak coklat, hitam. Caranya gimana? Bapak pulang nanti tinggal tengok aja. Nah, itu akan lain suasananya, Pak. Kopinya lebih manis nanti. Iya, itu pengaruh pandangan. Tapi jangan lama-lama. Tengok. Jadi kalau berbicara bersalaman itu tatap matanya. Itu orang kalau ditatap matanya dia akan senang. Artinya kita perhatian. Tapi kalau mandang istri selewat lama, Pak, di pandang ada apa ini? Ya memang gitu biasanya pertama. Tapi kalau lama-lama dia senyum-senyum. Wah, suami saya ini masih bekerja. Biasanya dadanya langsung deg-degan. Masih muda kembali dia. Bapak tes aja nanti, Pak. Begitu pulang, Bapak, istriku ini ada uang masuk dapat dari sambil ngasih tengok matanya. Biasanya kita kan, ini duit. Tengok. Oh, coklat ternyata. SMS saya, Pak coklat gitu ya. Nah, itu lagi. Mantap. Ya, nomor 1. Kemudian yang kedua bersenyum. Nah, senyum. Senyum ini kata Ari Ginanjar, dia 2 senti kiri, 2 senti kanan. Bagaimana melatihnya? Bapak tinggal ke cermin aja, ambil mister anak, pinjam misalnya anak. Ukur 2 senti kiri. Jangan sampai 2 senti kiri, 1 senti kanan. Itu enggak benar senyumnya. Senyum terindah. Dan senyum nampak gigi. Saya dulu pernah di sekolah bikin peraturan, bikin pas foto, nampak telinga biasanya kan? Saya bikin nampak telinga, nampak gigi. Diprotes sama kepala sekolahnya. Nggak boleh, nggak ada peraturan macam gitu. Saya bilang, Habibie coba lihat fotonya. Nampak gigi semua kalau dia dipoto. Gitu. Nah, coba Bapak bikin foto, tidak hanya nampak telinga, tapi nampak gigi. Biasanya orangnya lihatnya lebih enak lihatnya. Walaupun giginya ompong, tak lihat orang. Kalau Bapak sedang bersenyum, tak akan dibilang orang, Bapak ini ompong ya, tak ada. Cantik aja kalau orang bersenyum. Makanya bersenyum, belajar senyum. Bahkan orang Islam, kenapa orang Islam mengatakan senyum itu sedekah? Begitu pentingnya senyum itu. Ketemu orang senyum. Nah, contoh Bapak senyum sama saya. Lalu saya tidak senyum. Gimana Bapak? Gimana? Lalu ketemu lagi dengan saya? Nggak bersenyum lagi. Ah, inilah kita. Orang Indonesia baru ngasih senyum minta balas. Gimana kalau ngasih duit? Aduh. Jadi ilmunya adalah, kenapa saya senyum sama Bapak? Bukan karena Bapak-Bapak ini orang hebat, tapi karena saya orang berbudaya. Itu. Saya baik sama Bapak-Bapak ini bukan karena Bapak-Bapak ini orang hebat, karena saya orang yang baik. Kalau saya tergantung Bapak, susah Pak. Mau saya praktekkan? Contoh. Ini Bapak sekarang dulu ketemu saya senyum. Ini tidak, ini senyum, ini tidak, ini senyum, ini tidak, ini senyum. Sekarang saya mau jalan. Pak, gimana kabarnya? Ya Pak, gimana? Ya Pak, jadi boleh. Enak tak begitu? Nah enak, ya senyum aja. Jadi maksudnya senyum aja, kita senyum. Mau dia bayar utang, tak bayar utang, senyum. Kita kadang-kadang senyum milih-milih. Susah hidup seperti itu, Pak. Jadi senyum aja. Wah, senyum. Jadi kita senyum itu kenapa? Karena memang saya orang yang punya EQ yang baik. Oh, pulang-pulang nanti bingung anggotanya. Apanya pula senyum-senyum itu? Itu biasanya herannya 1-2 hari, Pak. Kalau Bapak lakukan konsisten, itu akan menjadi magnet, Pak. Orang-orang akan mendekat semua. Itu senyum. Itu ilmunya yang berdua ya. Kemudian yang berikutnya, memandang tajam itu bisnis. Jadi kalau memandang orang tadi, melihat mata itu, jangan terlalu tajam, kecuali bisnisnya sudah deal. Oh, ini kita deal bisnis, pandang. Cara memandangnya, 1, 2, 3, itu pandangan bisnis. Tajam pandangan. Kalau pandangan pergaulan, ke bawah dia Pak. 1, 2, 3. Jangan. Takut orang nanti. Jadi pandang senyum, lembut. Gimana Pak kabarnya? Wah, ini bisnisnya sudah deal ini. Ya, Pak. Karena kita mau. Jadi pandangannya tetap tajam. Jangan mandang yang gini pula. Oh, Pak. Tenda ini. Ya. Jadi memandang lembut itu dalam pertemuan formal. Jadi hitungannya kalau 1, 2, 3 itu informal. Artinya apa? Usahakan kita berniat senyum. Tidak pandangan tajam. Pandangan lembut.
Kemudian biarkan orang lain bicara. Tapi memang inilah susahnya, Pak. Waktu kecil kita susah bicara. Setelah pandai bicara, susah diam. Jadi kadang-kadang kalau ada orang ngobrol berdua, Bapak perhatikanlah kalau ada orang ngobrol berdua, ngobrol itu dua orang itu tidak saling mendengar kadang-kadang. Semuanya menunggu orang lain diam supaya dia bicara. Padahal sebenarnya adalah bagaimana supaya orang lain bicara. Kenapa? Karena kan kita ingin tahu informasi kan. Kalau kita ingin tahu informasi, kira-kira kita yang bicara atau orang lain yang bicara? Orang lain, bukan kita. Kita kan sering salah. Anak kita tidak masuk sekolah, lalu kita marahi. Kamu tidak sekolah gini-gini, nanti kalau kamu tidak sekolah nilainya rendah, kamu bodoh, tidak lulus, tidak dapat ijazah, tidak dapat kerja. Kira-kira sekolah anak-anaknya. Nah sekolah juga. Besok sekolah marahi lagi. Kamu gini, bapak dulu sekolah jalan kaki, kamu sekarang sudah tidak sekolah juga dia. Lalu kita bilang sama orang, saya bingung dengan anak saya. Dia tidak mau dengar omongan saya. Saya tidak ngerti anak saya. Kan aneh itu kan. Dia mau ngerti anaknya, tapi dia yang ngomong. Harusnya kalau mau ngerti anak gimana? Dengarkan. Nah, kenapa tidak sekolah hari ini? Wah ya Pak, gurunya itu galak-galak. Semuanya, enggak ada satu. Guru apa? Guru bahasa Inggris. Emang tiap hari bahasa Inggris? Enggak Pak, hari Selasa aja. Ya udah Selasa aja enggak usah sekolah. Nah, kan sekolah. Senin, Rabu sekolah dia. Besok hari Selasa dia main game. Kok enggak sekolah? Selasa Pak, Selasa kata dia. Kan gitu kan? Lalu kita tanya, emang kalau hari Selasa itu bahasa Inggris satu harian? Enggak Pak, cuman jam 8 sampai jam 10. Ya udah jam 8 sampai jam 10 jam masuk, jam 10 masuk. Jam 10 pergi dia kan? Udah selesai. Udah tuh, jam 8 tak masuk lagi dia kan? Tanya lagi, jam 8 masuk. Coba sini. Kalau nilai bahasa Inggris 0, kira-kira naik kelas nggak? Enggak Pak. Tapi kalau nilainya 4 atau 3, bisa. Untuk itu kamu masuk, duduk belakang, diam aja kamu. Nanti dapat nilai 3. Jadi bisa naik kelas. Oh gitu Pak ya? Ayo udah selesai urusan kan? Sekolah anak kita. Yang tadi itu ngomong kemana-mana, cari psikologi apa segala macam, ingin mengasih tahu anaknya. Dia mau ngerti sama anaknya, tapi yang ngomong dia. Itu artinya apa? Dia tidak membiarkan orang lain berbicara. Orang lain berbicara. Kemudian kalau orang lain berbicara, usahakan jangan gini. Ini bicara di sini. Apa kelapa berapa? Nah, usahakan terbuka. Bahkan katanya kalau orang pakai jas itu, kalau lagi berdiskusi, jasnya dibuka, Pak. Kemudian tangannya itu, kalau ini kan Bapak ini pengusaha semua nih, Pak ya. Usahakan tangan kanan jangan diisi. Ini kan saya ada, kan? Ini tangan kosong. Oh Pak, saya bawa beban. Tangan kiri taruh. 2 taruh sini. 3 taruh sini. Ini tetap kosong. Untuk apa gunanya? Untuk dada-dada, salam-salam. Terbuka artinya. Jadi kalau ada orang megang dua-duanya, itu jangan diajak ngobrol. Berarti dia sedang tertutup itu. Jadi terbuka. Kemudian jangan kita ngobrol gini. Ini posisi bertahan ini. Nah, lalu terkadang kita memerlukan juga bicara dengan orang ini kan. Anak kita misalnya kita ajak bicara ngobrol gini. Gimana caranya? Kita ajak duduk dia supaya dia rubah posisinya. Nah, coba nak kita mau ngobrol dulu. Kan buka tangannya. Duduk setelah dia berbuka, baru kita ngobrol. Jadi kalau ada orang begini, apa Pak? Nggak usah lah cerita apa-apa. Apa yang kita bilang nggak masuk di otaknya itu. Ya. Nah, ya. Nah, jadi terbuka. Ya. Kemudian menghadap lurus. Wah, jadi kalau Bapak, mana dadamu, ini dadamu, samakan. Gimana Pak bisnis? Jangan, gimana Pak? Artinya apa nih? Cepat ngobrolnya, saya mau pipis. Jangan miring, lurus. Nah, ini kecerdasan emosi. Nanti boleh dipraktekkan. Cara mempraktekannya kalau malu dengan istri, dengan anak dulu di rumah. Nah, itu ambil sana, anaknya tadi mana-mana. Panggil dulu. Dalam sehari-hari Bapak juga kan punya anggota. Anggota kan tidak tahu, tidak ikut latihan di sini kan. Kita praktekkan dulu. Sudah berhasil nanti baru kasih tahu. Bapak ini kelihatannya sekarang lebih menyenangkan, gitu ya. Ya. Kemudian penghargaan yang wajar. Jadi jangan bilang, oh kamu luar biasa, hebat sekali, apa? Itu ngejek namanya. Nah, jadi gimana caranya? Ngangguk aja sedikit-sedikit. Saya baru tahu kayaknya. Wajar kan? Tapi kadang-kadang kita itulah ya, kita kurang perhatian kadang-kadang. Contohnya di rumah aja lah, kalau kita sedang duduk, istri kita udah lewat 3 kali, apa biasanya kita bilang?
Apa nih lewat-lewat? Orang kerja nak konsentrasi ya bang dibikinnya kan? Padahal kayak setrika. Kayak setrika aja mau lewat-lewat. Padahal istri kita itu ada mau menunjukkan sesuatu itu. Jadi kalau dia lewat 3 kali, nggak usah gitu. Tengok lirik aja. Mulai senyum dia. Kayaknya ada yang lain nih. Lalu dia bilang, apa yang lain? Rupanya pakai lipstick dia. Apa yang lain bang? Apa yang lain bang? Nah, rupanya dia pakai. Itu tanggap. Ini kita kadang-kadang sudah apa? Sebenarnya kayak setrika aja mau lewat-lewat. Nah, artinya dia tidak tanggap itu. Jadi penghargaan yang wajar. Sama istri kita juga jangan pula yang berlebihan. Semuanya orang kalau berlebihan, kita ngangguk aja udah hebat tuh. Dan ngangguknya jangan kenceng pak. Orang hebat tuh ngangguknya pelan. Coba mana yang orangnya pangkat lebih tinggi, yang gerakannya cepat atau lambat? Lambat. Ya, Pak, silakan. Oke, baik. Oh iya, Pak. Gimana Pak? Itu pangkatnya rendah. Jadi kalau menjelaskan sesuatu pun jalannya jangan cepat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita, itu orang bingung, ini mau kemana nih bapak ini? Jalan lambat. Kalau ada yang jatuh, ambil pelan-pelan. Gerakannya lambat. Menunjukkan dia, orangnya, berbawa apa. Ini memang untuk tahap awal memang kayak dibuat-buat kayaknya. Tapi kalau ini sudah menjadi bagian dari bapak, sudah menjadi otomatis. EQ-nya sudah meningkat, dia akan jadi otomatis saja kalau ketemu orang dia senyum, tatap matanya, udah jadi otomatis saja. Kalau sebulan 2 bulan ya bapak praktekkan lah. Ingat-ingat catat bila perlu catat. Oh ini, senyum, tatap mata. Nah, ya. Kemudian ajukan pertanyaan agar orang cerita tentang dirinya, sama dengan tadi ya. Kemudian ketika orang berbicara, anggukkan kepala. Jangan sering-sering kali, 3 menit 1 kali. Oh, hitung, udah 3 menit. Jangan, oh iya. Bingung juga orang ngerti tak dia. Iya terus. Jadi kata Ari Ginanjar itu setiap 3 menit 1 kali. Nah, ya. Kemudian, nah kalau kita sedang berbicara bisnis, nah ini saya contohkan di mana? Ini ada bangku ya. Jadi kalau misalnya kita sedang membicarakan bisnis, jadi kalau bapak bercerita bisnis, jangan duduknya nyender gini. Nah, jadi bapak cara apalagi dengan bupati, dengan kepala dinas kan, duduklah di ujung meja duduknya. Badannya agak majukan sedikit. Wah, ini menunjukkan kita serius. Kalau kita capek, mau mundur, jangan badannya dimiringkan. Pantatnya ke belakangkan dulu. Tapi badannya tetap maju sedikit. Wah, menunjukkan kita serius. Wah, itu kecerdasan emosi. Apalagi ketemu orang yang mau kita ajak berbisnis, kita kakinya naik dulu. Jadi gimana Pak? Wah, itu enggak. Gagal bisnisnya. Nah, kalau semuanya sudah mantap, sudah oke, semua sudah berjalan, dia sudah cerita tentang dirinya, sedang apa dan sebagainya, barulah pada saat itu, ajukan proposal. Pasti ACC dia lah. Mana? Nggak perlu baca lagi. Saya sudah percaya dengan kamu 100%. Oh. Tapi kalau misalnya yang tadinya belum lancar, dia belum senyum, dia belum cerita tentang dirinya, belum apa-apa, kita belum ini, ajukan, banyak aja alasannya, sebentar ya saya baca, besok datang lagi ya, katanya. Kenapa? Belum masuk. Ya. Nah ini ada minimal 8. Adakah yang lain? Ada banyak. Bapak tinggal cari bukunya nanti. Ya. Nah, tadi tentang kontak mata. Oh, ini ada dahsyatnya. Seperti apa kontak mata itu? Ini ada satu saya dapat dari internet. Wah. Itu benar-benar kontak matanya. Iya, dahsyat itu. Kontak mata itu begitu dahsyat. Nggak nampak dia tiang lagi. Nah, itu kalau mata bertemu mata tadi. Ya. Dan ini serius, karena orang itu berhubungan dengan lain secara psikologis itu lewat mata. Kenapa seorang ibu lebih dekat dengan anaknya dibanding bapaknya? Karena ibu itu yang paling sering lihat mata anaknya. Ya. Makanya seorang ibu kalau anaknya lewat itu tidak perlu dipanggil, dia lihat saja. Ya, jarak 2 meter dia akan menoleh itu. Nggak pakai ilmu telepati itu. Karena dia sudah frekuensinya sudah nyambung. Kita kalau lihat orang yang bergetar hati kita kan kalau lihat matanya kan.
waktu dulu pacaran gitu kan. Begitu ditengok sama langsung gitu kan. Nah, itu mata. Makanya usahakan gitu. Memang kalau orang Islam kadang-kadang kalau dengan perempuan nggak boleh memandang matanya katanya. Kenapa nggak boleh? Takut itu tadi itu. Nah, tapi kalau kita ini kan laki-laki semua. Kalau mau praktek nanti kan nggak apa-apa, saling pandang-pandangan terus semua ya kan. Nah, lalu jurusnya apa? Nah, tadi caranya sudah. Jurusnya seperti apa sebenarnya? Jadi katanya ada 1000 sungai gunung turun ke laut. Jadi Bapak itu harus menunjukkan bahwa Bapak itu ya laut, luas, bisa menerima siapa saja. Jadi kalau ada orang cerita, ya silakan dia cerita apanya, kita terima. Terkadang kita kan tidak, kita merasa tinggi, sehingga orang payah menjangkau kita. Jadi air laut itu menjadi banyak, itu sebenarnya dari mana? Dari semua gunung turun ke laut. Dan di laut itu tidak pernah kita cium bau bangkai ada di laut. Nggak ada, karena dia asin. Tuhan itu maha kuasa. Karena segalanya mau masuk ke laut, dikasihnya pengawet situ kan. Pakai garam kan. Makanya dia aman. Nah, Bapak pun harus begitu juga. Sebagai seorang yang laut luas, siapapun datang kepada saya, tidak akan menjadi bau. Enak rasanya dia. Luas, bisa berlayar apa dan sebagainya. Itu ilmunya. Jadi silakan orang, wah Bapak hebat sekali. Bapak masuk kantor gitu, oh saya lihat Bapak hebat sekali. Ini cerita Mario Teguh kan. Bapak ini kayaknya juara basket, ada juara golf, juara ini pialanya banyak sekali. Iya, kami produksi piala katanya. Tapi namun begitu kan sudah perhatian. Walaupun salah, biasanya orang yang itu dia akan tetap serius, tapi itu menunjukkan wujud dari perhatian. Orang kalau diperhatikan dia akan senang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, berikanlah pujian. Karena pujian ini seperti musik. Makanya Bapak itu sering-seringlah menggunakan ini. Karena bagi orang Indonesia ini adalah pujian. Anak Bapak, kalau Bapak kunjungi di sekolah, paling tidak suka anak. Sama anak saya gitu juga. Ngapain Bapak pergi sekolah? Tapi kalau kita sampai sekolah, begitu dia lirik, kita gini kan. Dia lihat, jalannya langsung lain. Bapak, saya lihat saya. Kenapa orangnya? Makanya Bapak kalau kemana-mana, jangan gunakan ini. Orang Islam sudah menggunakan ini 5 kali dalam 1 hari 1 malam waktu sholat kan? Makanya jangan gunakan ini sebelum Bapak jadi orang kaya. Tapi kalau udah jadi orang kaya boleh. Ini bawa ke rumah. Ini kasihkan cianu. Ini tanam sawit. Ini kelapa. Ini kalau udah jadi orang kaya boleh juga. Nah, kalau ini apa nih? Ini adalah orang berilmu. Orang berilmu ini dia jarang digunakan kan. Kalau Bapak kerja kan cukup. Jadi di Indonesia ini yang bekerja itu sebenarnya cukup pemimpin dan orang kaya. Kan begini kan? Nah, 2 aja kan. Bapak megang ini 2 aja. Kecuali agak berat sedikit baru bawa orang berilmu. Makanya Bapak kalau orang berilmu lihatlah di TV itu. Ditanyain aja dia. Sudah itu enggak dia apa-apain lagi. Dikasih megang jabatan enggak beres sama dia. Karena dia bukan pemimpin, dia orang berilmu. Kalau ada masalah baru dipanggil. Lalu ini siapa? Ini adalah anak muda. Dia jarang diajak bekerja, tapi minta belikan cincin, minta belikan Honda, minta belikan apa. Jadi kalau ada organisasi suka minta-minta ke dinas, itu organisasi remaja namanya. Nah iya. Pak ini remaja dia. Jarang, kerjanya jarang tuh. Biasanya orang yang suka minta-minta itu jarang bekerja. Nah, kalau ini siapa? Nah inilah ibu-ibu dia. Nah, walaupun kecil, kerjanya bersih-bersih, tapi enak dia. Membersihkan telinga apa gitu. Nah, jadi 5. Baru semuanya diajak bekerja kalau persoalan itu berat. Kalau persoalannya ringan, cukup 2 saja. Pemimpin dan orang kaya. Makanya jadi orang berilmu itu kadang-kadang kalau dia nak ngerti, dia stres dia. Saya kok nggak diajak aja ya, padahal saya kan orang hebat. Ya karena nggak ada masalah. Kalau misalnya kita bekerja, belum apa-apa, bawa orang pintar, nggak selesai-selesai Bapak bekerja. Misalnya Bapak mau buka bisnis jualan es. Ajak orang pintar. Sini, saya mau jualan es. Kayaknya hari panas ini, nggak usah lagi kamu jualan es, kata dia. Kenapa? Dia mengkaji. Padahal kalau orang bisnis itu, dia langsung kerjakan aja kan. Apalagi dia orang sales itu kan. Orang sales tahu Bapak. Itu segala macam ditawari sama orang lain. Dia jualan sisir, orang botak pun ditawarinya. Pak, sisir Pak. Ada rambut. Istri Bapak kan ada rambutnya. Ah gitu dia. Nah, dia. Nah baik, jadi berikan
pujian. Kemudian, nah ini sebut namanya. Ini kadang-kadang saya juga keahlian ini agak kurang. Jadi kalau kita sudah tahu namanya, setiap berdiskusi sebut namanya. Itu akan menjadi musik yang terindah. Dan nama jangan kalau dia tidak suka dipanggil itu, jangan dipanggil dengan itu. Ini di Quran dibilang, janganlah kamu mempersendak-sendakan gurauan dan gelar, kan? Tidak boleh kan? Artinya apa? Tidak boleh. Panggil dia namanya yang dia suka. Kalau dia suka dipanggil Pak Haji, panggil Pak Haji. Kalau dia suka dipanggil Datuk, panggil Datuk. Kalau dia suka dipanggil Abang, panggil Abang. Bang apa? Itu akan menjadi aneh. Kalau bisa ingat namanya. Jadi ada presiden Amerika dulu yang terkenal dia, John apa gitu. Saya lupa namanya. Dia ingat semua nama senator 200 orang itu dia ingat semua namanya. Bapak anggota kelompoknya berapa? 25. Hafal semua namanya. Istrinya? Enggak. Harus. Jadi hafal namanya, hafal dia nama istrinya, hafal anaknya kelas berapa, sedang apa. Sehingga kita kejemput, gimana kabar anaknya? Udah lulus SD-nya? Anak saya udah menikah kali. Salah. Nah itu pelajari. Kalau Bapak ketua, itu mandat. Bapak bagaimanapun Bapak harus paham. Nah, memahamkan. Orang diangkat jadi ketua, tidak sekaligus jadi pemimpin, Pak. Harus Bapak bangun. Gimana cara membangunnya? Tahu. Datangi ke rumahnya. Jadi jangan hanya pandai mengumpulkan orang, tapi kita tidak pernah datang ke rumahnya. Mana itu kecerdasan emosi? Tak ada. Jadi kalau ketemu dengan istrinya, suaminya Bapak ini, Bapak itu kemarin rajin sekali, dia setiap ada pertemuan, dia sering kasih saran. Jadi bangga, istrinya pun bangga. Nanti cerita sama istrinya, kamu tadi dipuji-puji sama Bapak tuh. Oh, tambah semangat dia kan? Tapi ketemu, negor pun tidak. Itu ketua abang tuh kok sombong kali. Saya udah senyum, dia tak senyum-senyum katanya kan? Kenapa? Tidak punya kecerdasan emosi. Sebut. Kemudian yang ketiga, mengakui kesuksesan orang lain. Dia dipujilah. Jadi kalau ketemu dengan orang lain, apa suksesnya? Walaupun anaknya cuma dari ranking tadi ya, dari tinggal jadi ranking, ya kita puji walaupun anak kita setiap hari ranking 1. Apa kesuksesan dia? Selesai dia bekerja, selesai nanam, selamat kemudian selesai. Walaupun kecil. Ya. Nah baik, nah itu tentang kecerdasan emosi. Kita